Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melani Tiri Rahayu dengan NIM 28025140063. Hari ini saya ingin membahas sesuatu yang sangat penting, yaitu pendidikan berkualitas untuk masa depan yang lebih baik. Kita semua tahu bahwa pendidikan adalah kunci kemajuan, baik bagi individu maupun bagi suatu bangsa. Namun, pertanyaannya, bagaimana kita bisa memastikan bahwa setiap orang mendapatkan pendidikan yang benar-benar berkualitas? Nah, itulah yang akan kita bahas dalam presentasi ini. Mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, mari kita lihat realita yang ada. Kita semua setuju bahwa pendidikan adalah hak setiap orang, tetapi pada kenyataannya masih banyak ketimpangan. Misalnya, ada daerah-daerah yang masih kesulitan mendapatkan akses pendidikan, entah karena kurangnya sekolah, tenaga pengajar, atau faktor ekonomi. Bahkan, menurut UNESCO, ada sekitar 258 juta anak di dunia yang belum mendapatkan pendidikan yang layak. Ini bukan angka yang kecil, dan tentu saja menjadi tantangan besar bagi kita semua untuk mencari solusinya. Dari situ kita bisa bertanya-tanya, apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan pendidikan berkualitas? Apakah hanya soal mendapatkan nilai bagus di sekolah, atau ada faktor lain yang harus kita pertimbangkan? Kemudian, tantangan apa saja yang menghambat pendidikan berkualitas? Apakah hanya masalah infrastruktur atau ada faktor lain seperti metode pembelajaran yang sudah ketinggalan zaman? Dan yang paling penting, solusi apa yang bisa kita terapkan agar pendidikan bisa lebih merata dan efektif? Itulah pertanyaan-pertanyaan utama yang akan kita coba jawab dalam presentasi ini. Kalau kita bicara tantangan, ada beberapa hal yang cukup menonjol. Pertama, masih banyak daerah-daerah yang sulit mendapatkan akses ke pendidikan, terutama di wilayah pedalaman. Sekolah jauh, fasilitas yang terbatas, dan tenaga pengajarnya pun kurang. Yang kedua, sistem pengajaran di beberapa tempat masih terlalu tradisional. Banyak metode mengajar yang belum menyesuaikan dengan kebutuhan zaman, sehingga kurang menarik dan kurang efektif dalam membangun keterampilan berpikir kritis. Ketiga, kurikulum di beberapa negara, termasuk di Indonesia, seringkali kurang relevan dengan dunia kerja. Sehingga lulusan kadang merasa kesulitan saat harus masuk ke dunia industri, karena apa yang mereka pelajari belum tentu sesuai dengan tuntutan zaman. Dan yang terakhir, ada masalah kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Pendidikan seharusnya menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah dan sekolah, tetapi juga orang tua dan komunitas. Jadi, bagaimana kita bisa mengatasi tantangan ini? Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Pertama, kita perlu meningkatkan kualitas guru. Guru yang baik bukan hanya yang menguasai materi, tetapi juga yang mampu mengajar dan cara yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan siswa saat ini. Untuk itu, pelatihan dan pengembangan profesional sangat diperlukan. Yang kedua, pembangunan infrastruktur pendidikan, terutama di daerah terpencil, tidak hanya membangun sekolah, tetapi juga memastikan bahwa ada fasilitas yang memadai seperti perpustakaan, laboratorium, dan akses internet. Ketiga, pembaruan kurikulum. Kita harus memastikan bahwa apa yang diajarkan di sekolah sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan dunia kerja. Yang keempat, teknologi bisa menjadi solusi. Dengan adanya e-learning dan pembelajaran berbasis digital, siswa di daerah terpencil bisa mengakses ke pendidikan yang lebih baik. Dan yang terakhir, tentu saja, semua ini harus mendapat dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Jika kita ingin pendidikan yang lebih baik, maka kita semua harus ikut terlibat, mulai dari mendukung kebijakan yang tepat hingga berperan aktif dalam komunitas pendidikan. Kesimpulannya, jadi kalau kita rangkum, pendidikan berkualitas itu bukan hanya tentang akademik, tetapi juga tentang membangun karakter,
dan keterampilan yang relevan. Tantangan memang ada, mulai dari akses yang terbatas hingga kurikulum yang belum ideal. Tapi dengan upaya bersama, baik dari pemerintah, tenaga pengajar, masyarakat, dan juga teknologi, kita bisa menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Kalau dipikir-pikir, pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah atau guru saja. Kita sebagai individu juga punya peran penting. Kita harus memahami pendidikan itu bukan cuma soal nilai di rapor, tetapi juga bagaimana kita membangun diri kita menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih siap menghadapi dunia nyata. Dan satu hal juga penting, kita semua harus tetap punya kesadaran bahwa belajar itu tidak berhenti di sekolah. Dunia terus berkembang dan kita terus belajar sepanjang hidup agar bisa terus relevan dengan perkembangan zaman. Nah, sekarang mari kita bicara tentang teknologi. Teknologi saat ini benar-benar mengubah cara kita belajar. Kalau dulu kita harus ke perpustakaan untuk mencari buku, sekarang informasi sudah tersedia di internet. Ada e-learning, kelas online, bahkan kecerdasan buatan yang bisa membantu personalisasi pembelajaran. Di daerah yang sulit mengakses pendidikan formal, teknologi juga bisa menjadi solusi dengan menghadirkan kelas-kelas virtual. Bahkan ada negara yang sudah mulai menerapkan kecerdasan buatan untuk membantu mengevaluasi hasil belajar siswa secara lebih efektif. Kalau kita lihat contoh nyata, ada beberapa negara yang berhasil menerapkan sistem pendidikan berkualitas. Salah satu yang menarik adalah Finlandia. Di sana, sistem pendidikannya sangat fleksibel, lebih menekankan pemahaman konsep daripada sekadar menghafal. Hasilnya, Finlandia termasuk negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, tapi kita juga sudah mulai melakukan perubahan, seperti digitalisasi sekolah dan berbagai program pelatihan guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk menyusun presentasi ini, saya merujuk pada beberapa sumber terpercaya, seperti laporan UNESCO dan data dari World Bank tentang akses pendidikan di berbagai negara. Selain itu, saya juga membaca beberapa jurnal dan artikel ilmiah yang membahas tentang tantangan dan solusi dalam dunia pendidikan. Terima kasih, saya Melanie Tri Rahayu. Izin pamit untuk undur diri.